Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita dapat ketemu lagi. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita doa. Mungkin satu orang dapat memimpin doa. Mungkin Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Baik, Bu. Hindun, Hadir, Bu. Fitriani, Hadir. Sri Puji Astuti. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya? Ya, Bu. Baiklah. Ibu, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau kalian rapi-rapi. Tas disimpan di belakang, hanya buku tulis yang ada di atas meja. Baik, hari ini sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu hoax berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari? Tahu, Bu. Ya, Bunda. Waktu kadang kata orang tuh, Bu, berita bohong, Bu. Berita bohong, Bu. Berita yang kayak orang tuh kayak ibaratnya itu cuma asal-asalan, Bu, tanpa melihat kebenaran. Ya, betul. Nah, itu tadi. Kita hari ini akan belajar tentang yaitu berita hoax, yang dimana itu kabar bohong atau berita yang palsu. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita membuktikan dampak dari perilaku penyebar hoax dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan nyata. Yang kedua, yaitu kita membiasakan diri menerapkan menghindari perilaku menyebar hoax dalam kehidupan. Yang ketiga, kita menyimpulkan pengertian dari hoax. Yang keempat, kita menelaah dalil tentang hoax. Yang kelima, menjadikan fakta kebenaran dari berita hoax. Yang keenam, yaitu menunjukkan fakta kebenaran dari berita hoax. Nah, sebelum itu Ibu harap kalian menyimak penjelasan dari Ibu. Nanti Ibu akan tampilkan dalam PPT. Kalian amati dari PPT tersebut. Ibu nanti akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, mungkin 1, 2, 3 ya. Suaranya keraskan sedikit, Bu. Ibu akan tampilkan PowerPoint. Ragam sikap tercela. Nah, hari ini kita akan bahas tentang hoax. Apa itu hoax? Nah, pengertian hoax, bisa satu orang bisa membaca? Ibu, Mungkin, Puji? hoax adalah berita bohong. Menyebarkan hoax merupakan sikap tercela yang sering terjadi zaman modern ini. Hoax merugikan tiap orang, baik penyebarnya, sasarannya, ataupun orang yang percaya dengan hoaxnya. Lanjut. Nah, ini ada dampak hoax menyebabkan kepanikan masyarakat, meratakan hubungan masyarakat, membuang waktu dan harta dan sia dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindari perilaku hoax, meningkatkan ketaatan kepada Allah, menyaring Sebelum itu, apa yang kamu temukan dalam kisah Siti Aisyah? Ya. Ayo, Bu. Siti Aisyah tuh, Bu, difitnah orang, Bu. Katanya Siti Aisyah tuh, Bu, berduaan, Bu, sama laki-laki lain, Bu. Ya, dalam kisah ini Siti Aisyah tuh dituduh berduaan dengan laki-laki karena waktu itu Siti Aisyah tuh kayak mencari kalung. Nah, selepas itu tuh
dan mereka tuh kayak pergi kan kayak sih kayak mau pergi perang, cuman tuh kayak apa tuh nginap gitu. Terus tuh beliau tuh kehilangan kalung, jadi beliau tuh mencari-cari, ternyata teman se apa tuh se setenda setenda Aisyah tuh udah pergi, jadi tinggal Aisyah. Nah, satu orang tuh menuduh Aisyah bersama dengan laki-laki lain. Nah, bagaimana cara Siti Aisyah menepis tuduhan yang dijatuhkan kepadanya? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Nah, Siti Aisyah itu sampai dia itu menangis dan bersumpah, itu bersumpah kepada Rasulullah bahwa dia itu tidak melakukan itu, sehingga dia itu pulang ke rumah orang tuanya menangis untuk minta kepercayaan kalau dia itu tidak melakukan hal yang dituduhkan tadi. Nah, apa yang terjadi pada umat Islam apabila tidak memahami atau menyadari dalil dari dampak luar? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Mungkin itu, Bu. Apa tidak ada dalil yang dituliskan berkenaan tentang berita luar. Orang-orang akan merasa semena-mena itu, Bu. Jadi tidak ada perintah untuk menjauhi berita luar itu. Ya, betul sih. Jadi tanpa adanya dalil itu apa tuh apabila umat Islam itu tidak memahami dalil atau dalil dan fatwa tadi itu, maka dia itu akan semena-mena gitu, dan itu akan menyebarkan berita luar gitu, tanpa dia itu kayak mengetahui kebenaran dari berita itu tadi. Jadi sehingga menyebabkannya itu kepanikan masyarakat gitu. Baik, Bu. Nah, apa saja bahaya dari berita bohong? Bagaimana cara kita tuh kayak menghindari perilaku berbohong? Ada yang tahu? Saya, Bu. Mungkin itu. Mungkin begini, Bu, sebelum kita tuh kayak mempercayai suatu berita tuh, Bu, kita tuh harus mencari informasinya dulu, Bu. Berita ini benar enggak yang mau kita sebarkan, Bu. Nggak usah asal sebar ya, Bu. Soalnya nanti itu takut berdampak fatal gitu, Bu, bagi orang yang difitnahnya. Baik, bagus. Nah, yang lain jika tidak ada baik. Nah, dari bahaya hoax tadi itu tuh pertama, itu tuh akan menyebabkan kepanikan masyarakat, di mana misalkan contoh tentang COVID ya. Nah, misalnya nih Fitriani ini kayak menyebarkan hoax tuh misalkan kayak menyebarkan berita tentang corona tadi kan. Nah, Fitriani ini bilang kalau di Pontianak ini darurat atau zona merah corona, tapi kenyataannya tuh itu tuh enggak gitu. Apa tuh kayak budaya atau Pontianak tuh masih zona aman gitu. Nah, yang kedua itu merekatnya hubungan antar masyarakat. Yang ketiga tuh membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Ya, pertama itu membuang waktu juga. Nah, sehingga kita tuh kayak habis-habisan waktu kita untuk menyebarkan berita-berita bohong yang tentu itu tuh fakta kebenaran itu nyata gitu. Nah, dan salah satu juga bahaya waktu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita menghindari perilaku hoax? Mungkin nak Budi? Yang pasti selalu mendekatkan kepada Allah. Lalu kita juga harus mencari terlebih dahulu informasi yang benar seperti apa, dengan cara cari informasi yang yang nyata, yang realita gitu. Bagus. Nah, itu juga salah satu cara kita menghindari perilaku hoax. Nah, ada juga cara kita kayak menghindari perilaku hoax tuh kayak kita tuh mencari informasi sebelum kita mau men-share suatu informasi. Nah, kita tuh terlebih dahulu mencari apakah informasi tersebut benar atau tidak. Jika benar, maka kita share. Jika tidak, maka kita hapus saja. Yang kedua itu kita menyibukkan dengan hal yang positif. Nah, kan banyak kan hal yang positif akan kita lakukan daripada kita menyebarkan hoax sehingga menyebabkan kepanikan masyarakat. Mungkin bisa satu orang membuka Al-Quran. Nah, bacakan surah Al-Azab dan
tentang berita bohong atau hoax. Mungkin Puji bacain Bu. ya, terus nanti sama kandungan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal munafiquna wal madinatil lanudriyannaka bihim thumma la yujahidunaka illa qalila. Terjemahannya, sesungguhnya jika tidak berhenti orang munafik, orang berpenyakit dalam hatinya dan orang yang menyebarkan perbohongan di Madinah, niscaya mempersilahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar. Nah, jadi apa makna kandungan surah Al-Ahzab ayat 6 tadi? Itu Bu, Allah itu memerangi orang-orang yang menyebarkan hoax, sampai Allah itu menyuruh untuk tidak bertetangga dengan orang yang menyebarkan berita hoax. Baik, nah itulah salah satu makna kandungan surah Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita kayak memerangi orang yang kayak menyebarkan berita bohong atau orang yang munafik, karena orang yang munafik yang bisa yang memang menyebarkan berita hoaxnya. Apa yang akan terjadi kepada manusia apabila Allah tidak menuliskan dalil tentang berita bohong? Apa yang akan terjadi kepada manusia? Ibu, mungkin pada saat itu orang-orang akan berlomba-lomba untuk menyebarkan berita hoax, karena pada saat itu kayak itu orang-orang tuh terlalu yakin dengan berita hoax tadi. Baik, mungkin Hindun, Iya Bu. apa yang akan terjadi kepada manusia apabila Allah tidak menurunkan dalil nabi tentang berita bohong atau hoax? Menurut saya sih Bu, dampaknya sih pasti bakal besar Bu. Misalnya nih Bu, padahal misalnya nih Bu, bisa terjadi peperangan di mana-mana Bu karena berita hoax ini. Sedangkan sekarang saja Bu diturunkan dari nabi saja masih ada perang kayak gitu sebab Bu. Jadi menurut saya itu kehancuran dunia bakal. Tadi Ibu sudah menjelaskan dan teman sekalian sudah membacakan dalil tentang hoax. Nah, sekarang Ibu mau kalian masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 menemukan pengertian hoax secara bahasa maupun istilah. Nah, kelompok 2 tuh menemukan dalil yang berkaitan tentang hoax. Yang kelompok 3 tuh cara menghindari perilaku hoax dan dampak hoax. Dapat untuk mendiskusikan hasil dari yang Ibu cari. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan Ibu menurut saya itu untuk mencari pengertiannya menurut bahasa maupun istilah Bu. Jadi menurut bahasa itu waktu Bu berita bohong gitu atau berita palsu. Kalau menurut istilah itu kayak sebuah berita yang tidak diketahui kebenarannya tapi udah di-share kemana-mana gitu Bu. Istilahnya sih gitu. Kesimpulan dari istilahnya begitu Bu. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Silakan maju untuk membacakan dalil yang sudah didapat tadi. Selain dari yang tadi udah kita bahas tuh Bu, ada dalil lain itu di surah An-Nur ayat 11. Dibacakan ayat juga. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum ma iktasaba minal ithmi wal ladzina tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Nah,
Jadi artinya sesungguhnya orang-orang yang memberita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita buruk itu kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuat, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar, dia mendapat azab yang besar juga. Baik, terima kasih. Silakan duduk, Putri. Selanjutnya kelompok tiga untuk mendapatkan mendiskusikan yang sudah didapat tadi, yang sudah dicari maksudnya, yaitu tentang cara dan tentang dampak dan cara untuk mencari perilaku luar. Jadi cara dan dampak yang mempengaruhi dari perilaku was tubuh. Jadi dampaknya itu kalau misalnya kita percaya kepada hoax itu, maka kita itu akan adanya pertengkaran tuh. Sedangkan cara kita menghindarinya itu kita harus mencari informasinya, kebenarannya dari data-datanya dulu dan lain-lain. Baik, terima kasih. Baik, dari kelompok 1, kedua, dan ketiga, semua itu benar pengertian cara dan dalilnya, yaitu tentang hoax tadi itu betul. Nah, sekarang tadi kan kita sudah langkah-langkah tadi kita kan sudah kayak mencari pengertian. Kedua, dalil kan. Yang ketiga itu dampak dan cara bagaimana cara kita menghindari perilaku hoax. Nah, selain itu Ibu akan bertanya, apakah kalian memahami materi pembelajaran mengenai berita bohong hari ini? Paham, Bu. Baik, nah mungkin satu orang atau dua Ibu untuk maju ke depan, Ibu suruh untuk maju ke depan, memberikan contoh dampak perilaku penyebaran hoax dan bagaimana cara kita tuh kayak menghindari atau menjauhi perilaku hoax dengan bahasa sendiri ya. Mungkin Hindun, Puji bisa maju ke depan. Kalau kalian tuh kayak mempraktekkan contoh dari dampak perilaku penyebaran hoax dan menunjukkan cara kayak menghindari menjauhi perilaku hoax dengan bahasa sendiri. Ya, Bu. Itu apa? Aku tahu itu mau keluar dari rumah. Kenapa? Soalnya tuh dapat informasi tuh katanya COVID sendiri makin merajalela gitu. Dapat informasinya dari mana emangnya? Iya ada gitu. Kan nggak tahu sih sumbernya dari mana. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya tuh kita tuh harus dapat infonya tuh dari kayak sumber-sumber yang terpercaya gitu, misalnya dari pemerintah, baru bisa kita percayai kok. Dari informasi lewat seperti itu sih nggak usah itu kayak nanti kamu panik, jadi nggak keluar gitu. Nah, itu tuh salah satu dari tadi tuh dampak hoax tadi tuh. Nah, cara kita menghindari tadi tuh ya mendapatkan informasi dari situs terpercaya gitu. Pertamanya dulu sebelum kita mencari informasi yang kita dapatkan. Baik, terima kasih Nindun dan Puji, silakan dulu di tempat. Jadi kesimpulan yang berkaitan dengan materi hari ini yaitu jangan menyebarkan berita bohong dari situs yang kita dapatkan. Sebelum kita kayak mencari tahu kebenaran dari berita itu, apakah berita itu benar atau tidak gitu. Nah, jika tidak benar, maka kita jika memang mau menyebarkan, lebih baik kita tuh kayak memang mencari kebenaran terlebih dahulu dan bertabayun dari informasi tadi, sehingga kita tuh kayak aman gitu kayak menyebarkannya gitu. Jika tidak sesuai dengan yang fakta gitu, maka kita akan kayak menyebar sendiri gitu, kayak berdampak lah untuk diri kita sendiri. Kita tuh jadi kayak takut gitu, bukan hanya kita sih, tetapi juga masyarakat luas di sana. Nah, baik. Sebelumnya, apakah pembelajaran kita hari ini kayak seru gitu? Apakah kalian tuh paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi? Paham, Bu. Baik, alhamdulillah. Cara
Mungkin hanya itu yang Ibu dapat sampaikan tentang materi hari ini. Minggu depan materi yang akan kita pelajari yaitu tentang masih bersangkutan dengan sikap tercela, tetapi tentang adu domba. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.